Salam, perkenalkan nama saya Deborah Salam, NIM 01 2019 0152 semester 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama-tama kita harus mengetahui tentang bagaimana peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi. Yang pertama kita harus mengetahui apa itu korupsi. Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang sudah diberikan untuk kepentingan pribadi dan tentunya ini merupakan perbuatan yang melanggar nilai-nilai Pancasila. Korupsi dapat terjadi di beberapa lingkungan, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal dan nasional. Yang berikut, apa faktor penyebab korupsi? Faktor penyebab korupsi, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi, baik berasal dari diri pelaku atau dari luar pelaku. Menurut Nursyam 2000 memberikan pandangan bahwa penyebab seseorang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Yang berikut dampak korupsi. Dampak korupsi ada beberapa dampak dalam korupsi, yaitu yang pertama munculnya perekonomian, yang kedua dampak sosial dan kemiskinan, yang ketiga dampak birokrasi pemerintahan, yang keempat dampak politik dan demokrasi, yang kelima dampak terhadap penegakan hukum, yang berikut dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir dampak kerusakan lingkungan. Yang berikut bagaimana peran kita sebagai mahasiswa untuk mencegah korupsi. Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih tinggi, sehingga memiliki moral, rasa peduli, dan rasa bertanggung jawab untuk turut memajukan negara Indonesia dengan memberantas korupsi. Kita sebagai mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai motor penggerak, sebab kita diyakini memiliki kompetensi dasar yaitu intelektual, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Dengan kompetensi yang kita miliki tersebut, kita harus mampu menjadi agen perubahan, mampu menyatakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang produktif. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu yang pertama dalam keluarga, yang kedua lingkungan kampus, yang ketiga lingkungan masyarakat, dan yang keempat pada tingkat lokal maupun internasional. Nah, dalam lingkungan keluarga, internalisasi karakter mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kegiatan tersebut dapat melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Yang kedua, apakah di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan? Yang kedua, di lingkungan kampus. Keterlibatan mahasiswa di lingkungan kampus dalam gerakan anti korupsi dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu untuk individu mahasiswanya sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Yang berikut di lingkungan masyarakat. Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di masyarakat sekitarnya. Misalnya, apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya pembagian sembako atau bantuan langsung tunai dan sebagai berikut. Di tingkat lokal dan nasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seseorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Landasan teologis, dalam agama Kristen tertulis dalam Alkitab bahwa korupsi adalah mencuri. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Keluaran 20 ayatnya yang ke-15, Allah berfirman, janganlah mencuri. Demikian jelasnya larangan Tuhan untuk kita mencuri. Dalam Keluaran pasal 23 ayatnya yang ke-8, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalik perkara orang-orang yang benar. Sekian dan terima kasih.